Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Bunda-bunda azizah community yang saya hormati, yang saya takdiri, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat setelah sebulan tidak ketemu di waktu dan tempat yang beda. Karena bulan kemarin tanggal 27 kita di hari lah, jadi beda. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda mohon maaf, sejak habis rihlah sampai kemarin saya sering ninggol aziyah dalam satu kajian. Saya bilang yang rihlah konsisten dan istiqomah itu azizah, saya bilang gitu. Terus ditanya, kenapa Bun dari berangkat sampai pulang alim kabeh? Iya, gak ono sing nyetel bojo loro, apa meneh nyetel opo tobat. Kenapa? Saya bunda ini kan nggak cukup sekali, 2 kali, bahkan puluhan kali membersamai rihlah. Kadang dari awal berangkat, Masya Allah, luar biasa, takdim itu mulia bubrah, ya, pulangnya itu udah bubrah. Pokoknya begitu pulang, wes neng desa karuan gitu. Saya bilang, apa selamat dijamin, selamat naik mangkat, kok naik mulia ini jaga gitu. Ada lagi, bahkan ada yang lebih miris. Sejak berangkat sampai pulang kirai siopopo. Jadi saya hanya disuruh doa sebelum berangkat, itu aja di bawah. Jadi doanya ya Bismillahirrahmanirrahim, wong ning isor mau doa naik kendaraan gimana wong ning isor gitu ya. Terus udah Bismillah aja berangkat. Nggak ada zikir, nggak ada tausiah, nggak ada apapun kecuali mampir di satu tempat, kemudian kita sholat duhur jamaah asar. Saya ngisi 20 menit, habis itu pengurusnya ganti KWKB. Wow, saya cuma bilang wow. Terus ada yang gini, Bunda maaf kita ganti untuk memudahkan bedanya pengurus dengan jamaah. Saya pikir, ya kalian pakai ID card itu kan udah beda, ngapa harus ganti? Ternyata ben fotonya apik ya, karena aku bukan pengurus, ya aku gak ganti, mau jalan gue gitu kan. Ya, ini, jadi saya selalu bilang, maaf dengan azizah, kok saya sebut-sebut, saya bilang istiqomah, konsisten, rihlah dari saat berangkat sampai pulang kita betul-betul tidak aneh-aneh, ya, tidak aneh-aneh. Nek mau ngarep ngobrol, nek mau ngomong, nek ngarep nyetel video, tapi nek ngomong banter itu gitu ya. Tapi ini luar biasa. Besok ngejak saya lagi. Dan itu fenomenal juga, saya loncat dari bis yang satu ke bis yang lain. Jadi saya bersyukur karena apa Bunda, karena manfaat sekali. Hanya hitungan kurang lebih 5-10 menit itu kosong. Dari bis 1 saya pindah bis 2, tahu-tahu sudah deket Madania baru selesai. Jadi secara ini saya merasa
ada artinya saya ikut. Tapi kalau yang belum, lah kalau tempat wisatanya juga Karanganyar, aku udah puluhan kali, aku nggak ada manfaatnya buat apa gitu ya, buat apa bawa gitu. Nah ini mudah-mudahan lain kali ada beberapa masjid yang belum kita kelilingi, bisa kita kelilingi. Kalau kurang mantap nih Aljabar ya Bu? Nabungnya dari sekarang. Nabungnya dari sekarang. Karena ini tahun 2023, berangkatnya tahun 2024. Januari yo coba kecepatan. Ya paling enggak ya Oktober lagi gak apa-apa. Tapi nabungnya dari sekarang karena tujuannya Aljabar kan jauh, pakai nginep gitu. Jadi paling enggak kan ya muni gitu ya. Jadi nabungnya dari sekarang. Oke, Bunda. Tadi saya baca satu ayat pendek. Surat Ad-Dzariyat surat ke-51 ayatnya 15. Enak banget ling 51 ayatnya 15. Yang disampaikan Allah, sesungguhnya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu masuk di taman-taman surga. Surga. Kira-kira bersyarat apa enggak? Ya, yang kali ini disampaikan adalah tangga menuju surga. Tapi sebenarnya maknanya sama dengan jalan menuju surga. Mengapa kita pakai kata tangga? Satu, semua orang berkonotasi surga itu di atas. Maka orang Jawa bilang munggah swarga. Nggak ada orang yang bilang meduning swarga. Dia bilang munggah neng swarga. Berarti konotasi surga di mana? Di atas. Neraka di mana? Bawah. Maka kita bilang nyemplung neraka. Nggak ada orang bilang nyemplung swarga munggah neraka. Ya, jadi swarga di atas. Itu konotasi pertama. Konotasi kedua, meraih surga itu berat. Karena ketika kita pergi ke bawah, datar, tinggi, yang paling sulit adalah ketika kita mencapai ketinggian atau puncak. Ya, jadi rendah kadang gelinding dewi gitu. Datar tinggal mempertahankan stamina saja. Sekarang bayangkan kalau naik, itu berat, itu susah, ada capek, ada frustasi, ada keringat yang bercucuran, ada perlawanan, butuh kesabaran. Itu kalau kita mendaki. Semakin kita terengos-engosan, semakin kita terengah-engah, itu pertanda pendakian kita sudah panjang. Orang nggak ada mendaki langsung terengah-engah, pasti dia jalan dulu sampai terengah-engah. Jangan putus asa. Terengah-engah adalah bukti bahwa yang kita lalui sudah panjang. Terus Bunda ada pertanyaan yang sering saya sampaikan. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Semua. Tapi saya selalu bilang jangan pengen masuk surga. Aku juga gak pengen. Surga adalah keharusan, bukan keinginan. Ketika itu keinginan, maka bisa ditukar. Hari ini aku sebenarnya pengennya bakso, tapi adanya sop. Ya udah aku makan sop, cuma pengen. Beda loh Bu, kan cuma pengen. Aku pengennya nasi liwet, tapi hari ini adanya nasi uduk. Ya udah tak makan aja nasi uduk. Gitu Bu. Aku itu pengen punya mobilnya Lamborghini, tapi adanya cuma itu. Ya akhirnya tak pakai itu. Akhirat cuma ada dua, surga dan neraka. Kalau keinginan surga tidak tercapai, berarti neraka. Jangan ingin. Surga adalah keharusan, bukan keinginan. Harus. Misalnya barang, aku harus mendapatkan. Apa bedanya? Ketika sebuah keinginan mudah bergeser dengan alternatif lain. Tapi ketika keharusan, maka kita harus mantep dapat. Karena apa? Harus. Ini bukan bentuk egois. Kalau urusan dunia egois,
Ini bukan bentuk egois, tapi ini memang tujuan akhir dari sebuah kehidupan kita. Itu tinggal di surga. Ya, kita punya apapun, tujuan akhirnya pengen tinggal di surga. Jadi Bu, saya ulang, surga keharusan, bukan keinginan. Oleh karena keharusan, seterjal apapun jalan harus dilalui. Kita nggak bisa milih. Seberat apapun jalan harus dilewati. Sesakit apapun rasa, ya harus kita rasakan, kita nikmati. Karena apa? Harus nyampe sana. Aku nggak bakal balik dari tekan. Dan jadi Allah kalau sudah nyampe nggak bisa balik. Orang masuk neraka bisa masuk surga, orang masuk surga sudah stop. Nah ibu ya, sebenarnya Allah itu ngasihnya kan sudah luar biasa ya. Masuk neraka bisa tobat, bisa diperhitungkan terus masuk surga. Tapi orang yang masuk surga itu ya sudah nggak bisa masuk neraka. Apa nggak luar biasa itu? Kayak hadiah lain, berbuat baik lipat 10 kali, berbuat buruk ya cuma ditulis kayak gitu. Itu luar biasa, maha pengasih penyayangnya Allah. Nah kalau gitu, ada berapa anak tangga menuju surga? Atau kalau kita katakan jalan, ya jalan, tapi disebut tangga karena jalannya mendaki. Ya sama, nanti kalau penyaringan belajar, jalan sama ini sama. Ya, cuma karena konotasi surga di atas, maka kita berpikirnya pakai jenjang. Ada sedikit beda makna. Kalau tangga semua harus dilalui, tapi kalau jalan sebenarnya bisa pilih. Beda dulu. Kalau jalan itu bisa pilih, saya mau ke sini, saya bisa pilih mana bandara, atau kita pilih putar balik Bengkulu, atau kita mau pengen abang itu calon Romo, nah pilihannya dari utara, tapi semua nyampe. Itu namanya alternatif. Tapi kalau tangga mau ke yang nomor 1 di atas, harus melewati yang bawah, nggak bisa kita loncat. Bedanya seperti itu. Beda ya. Tangga, taruhlah gigitnya, gigit tangga itu 6. Kita mau ke tangga paling atas, gelem harus lewat tangga paling bawah. Jadi semua harus. Tapi kalau jalan bisa semua dipilih, dilewati kalau modalnya punya. Saya bensinnya full, mau lewat manapun oke. Tapi ketika bensin saya cuma di bawah garis tengah, pasti saya akan mikir lewat pintu mana, lewat jalan mana yang paling dekat untuk menuju ke sana tujuan. Paham Bu? Oke, sekarang pilih yang mana penyelingan nanti. Manusia akan dipanggil masuk surga lewat pintu yang biasa dilewati. Ada orang yang dipanggil dari pintu puasa karena Allah Maha Tahu dia punya modal puasa yang banyak. Ada orang yang dipanggil untuk lewat pintu sholat karena Allah besok orang itu punya modal dari pintu sholat. Nah, orang dipanggil dari pintu sedekah untuk ahli sedekah. Enaknya yang modalnya banyak bisa lewat sini semua dilewati. Tapi minimal kita harus punya andalan. Saya bilang ibadah andalan kita itu apa? Kita punya apa Bu? Baca Quran? Oh, saya satu rukuk aja rampung, nggak bisa rukuk andalan. Poso? Godaannya banyak. Senin kemarin mau poso malah ada taklim yang ngundangnya di resto syaratnya raposo. Astagfirullah. Ngundangnya di Puncak Randu, kopi Puncak Randu, Bantul Munggah. Poso ini seneng loh. Akhirnya saya, ya Allah, aku gak istiqomah. Berarti ini gak kena sangun yang suarga, istiqomah. Aduh, kalau gitu aku mau sangunya sholat.
Masya Allah, ketika adzan berkumandang, masih ada satu kegiatan yang asik kulakukan. Dengan asiknya nunggu, nek tak tinggal sholat aku lali, tak rampung ke basic. Rampung. Apa ini bisa untuk andalan? Enggak. Tapi kita harus siapkan semuanya. Satu, tangga, jalan atau pintu disebut babul aroyan. Pintu aroyan, otomatis kalau kita di stadion itu, kalau kita mau masuk pintu sini, otomatis tangganya yang ini. Paham Bu? Kalau di stadion itu kan ada pintu di atas, ada tangganya. Nah kalau kita niatnya masuk pintu situ, otomatis tangganya yang ini, tangga sana malang gitu, tangga sini. Kita mau ke gedung bioskop, sudah ditentukan kalau loket ini ya pintu masuknya yang ini, seperti itu. Satu namanya pintu aroyan, babul aroyan, babul ya bisa, yaitu pintu puasa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berungkap, sesungguhnya di surga ada 8 pintu. Ini yang wajib, pintu gede-gede. Jadi ada pintu kecil-kecil, anak-anak ya. Pintu besar. Sesungguhnya di surga ada 8 pintu. Salah satu pintunya disebut aroyan, yang pintu itu tidak dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang ahli sholat. Kosong. Pintu yang dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Pertanyaannya, apakah hanya puasa wajib? Namanya wajib, harus didukung dengan puasa sunnah. Apa dukungan puasa sunnahnya? Mohon maaf, dukungannya puasa sunnah berfungsi menyempurnakan wajib yang kurang berkualitas. Kadang-kadang kita puasa wajib Bu, lapar haus, tapi ibadahnya tetap. Kita kosong, tapi ibadahnya wong lagi Ramadan malah sholatnya rodok kendor dengan alasan ngelih kosong, sholatnya kendor kosong. Mohon maaf, jelang Lebaran malah pekerjaan wajib terkalahkan. Pesanan cake banyak, lambi kudu tadi ya, we order, akhirnya kewajiban. Nah ini ibaratnya barang cedera, ada luka ini kita tempel dengan ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Tapi jangan seperti Islam abangan, Islam pengakuan. Dia sregep poso Senin Kemis, bahkan ngebleng poso 3 hari 3 malam. Dia poso mutih bukan ayam mubit, tapi poso tidak makan nasi dan tidak makan garam. Dia tidak poso weton, tapi dia nggak poso wajib. Ibarat mobil mogok didorong orang dari belakang, ning ra ono sing nyopir. Mbok tok dorongan teh apa sing ning jero ra ono, ora mlaku. Bu, analogi saya gampang kan? Ini mobil mogok, colok-colok wong, ayo bantu dorong. Ning sing ning jero mobil ra ono. Ora enggak nanti? Enggak. Ini orang yang cuma kosong sunah, cari pendukung, tapi nggak ada yang pokoknya. Wajib Ramadan disempurnakan dengan puasa sunnah, minimal lanjut 6 hari di bulan Syawal, terus yang lain-lain. Nah, kita andalan itu sanggup, monggo. Alhamdulillah, saya sudah 50 kali puasa Ramadan. Ada umurnya sudah, umur 10 tahun puasa, berarti kan sudah 50 kali puasa Ramadan. Sanggup enggak ya? Ternyata kemarin aku sempat paduan, kemarin aku sempat bertengkar, kemarin aku sempat ini, yuk gimana dengan sunahnya? Satu itu. Tapi paling tidak
Modal ini bisa dipakai nanti untuk milih alternatif 1, pintu aroya. Yang kedua, pintu sedekah. Pintu sedekah. Hadis riwayat Tirmizi menyampaikan as-sahiyu qaribum minallah, qaribum minanas, qaribum minal jannah, ba'idum minanan. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Pemurah yang seperti apa? Satu, ketika Rasul ngendika, janganlah engkau binasakan diri dengan tanganmu. Kenapa? Tangannya terlalu ketat, terlalu dekat. Paham bu? Ngerungkepi hartanya dikekep. Janganlah engkau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan karena pelitnya. Kemudian Rasul nggak cukup ngendika itu, engkau nggak dosa muda, sahabatnya. Maka Rasul menjatuhkan dirinya ketika melihat api neraka. Kemudian Rasul bangkit lagi. Nah, Rasul lalu berokok mau lihat. Kemudian beliau jatuhkan lagi, bangkit lagi. Kalau diajak ngomong terus, coba itu dimatikan. Tadi udah mati belum? Oh yang ini. Kayaknya nggak mau diajak ngomong rokok dia. Oke, ya. Rasul menjatuhkan tubuhnya seolah-olah masuk neraka. Kemudian bangkit. Beliau jatuhkan lagi hingga 3 kali. Kemudian Rasul ngendika, selamatkan dirimu dari neraka meskipun dengan sebiji kurma. Jadi karena manusia itu kadang kalau cuma teori-teori nggak paham, Rasul memberikan contoh dengan satu ini kayak kegiatan, aktivitas, gerak, jatuh ke neraka, jatuh dan jatuh sampai akhirnya ngendika, selamatkan dirimu dari neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ini menandakan betapa dahsyatnya sedekah bisa menjadi pintu surga. Kalau kita lihat di surat Ali Imran 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, orang yang masuk surga itu syaratnya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan sebagian rezekinya baik di waktu lapang maupun sempit. Maka satu ketika ada ustadz, sesama ustadz gak boleh saling mendahului. Jadi saya gak ngomong ustadznya siapa, ya. Iya, sesama ustadz gak boleh saling mendahului. Beliau bilang, orang yang punya utang gak usah sedekah, orang yang punya utang gak usah ini. Saya bilang dalam hati, karena waktu itu posisi saya jamaah. Jamaah kan gak boleh sok tahu, memang gitu. Lain waktu saya ngisi di tempat itu, terus saya cerita baik-baik, itu nggak salah, cuma sudut pandang yang beda. Kalau sudut pandang saya, orang punya hutang nggak boleh zakat mal, karena zakat mal itu pakai nisab, zakat mal itu zakat harta. Jadi orang yang punya hutang, hutangnya karena terlilit ngobati macam-macam, nek hutangnya punya swalayan gede di hutang, ya tetap zakat karena memang dagangannya utangan kabeh. Ya namanya swalayan kan didropi bu, hari ini didropi apa, besok seminggu diparani yang laku dibayar, berarti kan selalu punya utang, itu nggak terpakai. Zakat mal itu harta simpanan, bukan harta dagangan. Untungnya disimpan sudah 1 tahun, punya perhiasan tersimpan 1 tahun, punya rumah simpanan 1 tahun, kita punya gelang hanya 5 gram dinggo bendino rasa diakati. Sebenarnya sampai nak punya mobil cuma 1, harga tidak berlebihan, bendino gue ngalor ngidul ora diakati. Tapi mohon maaf, almarhum Pak Habibie atau Raffi Ahmad punya mobil
neng garasi atau dikapak-kapake ya Kak, karena itu simpanan. Saya punya rumah yang tidak saya tempati, simpanan kan, neng tak koske, maka yakate zakat penghasilan. Besoknya, jadi saya nyinggung sedikit. Saya bilang, zakat itu nggak boleh nek utangi oke, tapi sedekah boleh. Makanya Rasul memberikan contoh 1 biji kurma saking kepepeti. Maka Rasul memberikan cara masak dengan banyak kuahnya supaya iso diterkining tonggo. Itu betapa pentingnya sedekah. Nggak mampu masak dengan kuah banyak, nggak punya kurma 1, Rasul pun mencontohkan tersenyumlah dengan tulus, itu sedekah. Nah, maksud nek diutang terus pengal-pengut berjuga-berjuju, ya enggak lah. Kita sedekah dengan apa mampu kita. Oh, hari ini aku punya utang 500.000. Hari ini aku punya uang 100.000. Kalau aku bayar ke semua, gue ngomah apa? Akhirnya saya simpen yang 40.000. Gue nyicil nyarutang sesok. Terus yang 50.000 untuk masak 1 hari ini. Ternyata masih ada yang 5.000. 5.000 banyak amat, duitnya cuma tinggal 10.000. 2.000 lah tak gue sedekah. Ada orang den paling-paling kita kasih 2.000, selesai. Kalau paling-paling di tempat saya pinter dia ngepenak kesing dijalui. Paling-paling den sekawan, dia langsung bilang aku berempat. Jadi nek orang duwe receh, nek 2.500an ya kei langsung 10.000 kok tidur dhewe. Kei 5.000. Mau agak banyak ya kei 20.000 wong papat. Tapi orang minta di rumah saya, lingkungan saya itu memang begitu. Paling den kali. Iya. Jadi itu khusus harinya Legi. Karena Legi itu pasaran Kota Gede. Jadi kita sudah tahu nanti pagi yang gaji berapa, siang berapa. Dia begitu paring-paring gitu langsung kula tiang kalih den, kula sekawan, kula. Jadi nggak usah pusing golek duit 2.000 nambah. Udah dia berempat nek rela kita 5.000-an ya kasih 20.000, rela kita 2,5 ya kasih 10.000, rela kita 1.000 seperempat ya kasih 5.000. Tapi nggak usah ambil aja ini peminta-minta yang top ngeringan sing di rumah rasa golek kerja. Iya. Terus anak saya biasa nih itu krungu kabar di rumahnya tingkat tuh punya sapi banyak yoben, tapi dia miskin hati. Nah, itu perlu disedekahi karena miskin hati. Okay. Kata Ustaz Anan, orang miskin itu orang yang punya apa-apa tetapi tidak bisa apa-apa dengan apa-apanya itu. Tapi orang kaya adalah orang yang nggak punya apa-apa tapi bisa apa-apa dengan ketidak apa-apaannya itu. Piye? Ya wes terjemahno dhewe. Saya kan sering tulis gitu, Bu. Duit ora penting. Sing penting duit. Lah duit penting, nek aku duit ngapain? Sing penting duit. Kayak hari ini bagian boleh lihat apa? Rezeki tidak datang tepat waktu, tetapi rezeki datang di waktu yang tepat. Modelnya mengisah mulai kali. Jadi rezeki tidak datang tepat waktu, kudu jam 9, jam 10 enggak. Tapi rezeki datang di waktu yang tepat. Itu coba lihat kalau ini sentek, kadang terasa ini manfaat banget gitu. Itu ceritanya sedekah. Suratnya sudah, hadisnya sudah, Tirmidzi. Orang yang bersedekah seperti itu, bahkan sebiji kurma sangat berarti. Kemudian Musa alaihissalam pernah bercerita, ternyata amal ibadah yang paling dicintai Allah itu sedekah. Mbak Ella, mohon maaf kalau nggak selesai bersambung ya. Kalau nggak selesai bersambung ya. So, ini pintunya banyak. Ya, pintunya banyak. Saya pengen setiap poin detail daripada nggak jelas ya. Nabi Musa alaihissalam itu ingat ketika dia bermunajat kepada Allah, kemudian bertanya pada
percaya ini nabi, bukan Eni, nabi loh ya. Kalau Eni bermunajat tekon Allah yang jadi percaya itu ngapusi. Ini nabi, kita harus percaya. Ya Allah, apakah sholatku yang membuat engkau berkenan, yang membuat engkau ridho, yang membuat engkau senang? Ternyata Allah menjawab bukan. Sholat itu untuk kamu sendiri. Kamu sholat hanya kepingin inna sholat tanha anil faksa wal munkar. Kamu itu sholat mau pengen terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang gak benar kok. Bukan untuk aku sama sekali, kata Allah. Coba lihat dari takbiratul ihram sampai salam ini mau jaluk, kan untuk kamu, ya kan Bu? Mulai Allahumma ba'idin sudah minta loh Bu. Al-Fatihah minta ihdinas siratal mustaqim. Sing dijaluk mulai duit, rezeki, kesehatan, kedudukan, ngantek jalan yang lurus dijaluk entek-entekan. Itu orang sholat. Jadi orang sholat untuk kamu. Lalu ditanya, kalau begitu apa zikir saya ya Allah? Oh bukan. Kalian berzikir itu cuma ingin hatimu tentram. Karena kalian berzikir setelah aku bercerita ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi kamu mengingat aku ini mulai susah-susah itu, kata Allah. Ya, biar hatimu tenang, biar hatimu senang, zikir. Bukan itu yang aku suka. Lalu apa ya Allah? Apakah saum saya? Bukan. Saum itu hanya pendidikan untuk membentuk pribadi yang sabar dan syukur. Kamu sabar ketika lapar, kamu bersyukur nanti ketika kenyang. Itu pun untuk kamu. Kalau begitu ya Allah, apa yang membuatmu bangga dengan ibadahku? Apakah sedekahku zakat? Sebelum engkau pergi dari tempat bersedekah, aku sudah memperhitungkan apa yang kubalaskan untuk kamu. Sedekah. Kenapa ditanya jawabnya seperti itu? Karena sholat untuk diri sendiri, puasa diri sendiri, zikir diri sendiri, tetapi ketika sedekah itu bisa dimanfaatkan, dinikmati, digunakan untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Dan selama itu terus dan terus dimanfaatkan, ngalir. Hari ini punya rezeki, Bunda nitip buat SPP adik-adik. Ternyata dia sukses. Maka di antara sepojok kesuksesan itu adalah peran yang memberi. Nah, ketika ilmunya dimanfaatkan ke jalan yang benar, berarti sampai kapan ini akan terus ada. Sedekah. Saya pernah matur Pak Nardi Sahuri, karena beliau guru saya sering bilang, ngendiko, andai kalian ngerti betapa besarnya pahala bayari jajan kancane, mesti kalian rebutan. Pergi berlima, aku yang bayar. Kenapa? Karena kabeh ngerti manfaatnya. Bayangkan ya, makan itu dari pengajian kok ini, jadi udah jam 10 lebih, jam 11 lebih, terus bubar makan itu tinggal sholat duhur, yang tadinya sholat lemes-lemes, jadi sholatnya luar biasa. Terus bubar untuk anaknya, bubar untuk ini, maka energi satu piring nasi yang masuk tadi ternyata untuk berbuat baik. Gue jihad, golek ilmu, gue metok anaknya kewajiban rumah tangga, tinggal sholat kewajiban kepada Allah, sing bayari iki. Maka beliau bilang, andai kalian pada tahu betapa besarnya ganjaran bayari jajan kancane, mesti nek neng warung pagi. Iya, kemarin tak bilang nih, jangan bilang-bilang karena jenengan rata kei. Saya ke Candi Mulya Pusat Duren. Kenapa kok sampai sana? Mergo pas ngaji di sana, ngaji. Kemudian saya itu kangen temen haji. Lama banget kita nggak ketemu. Yuk hari ini aku ngaji, melu ngaji aku. Sabtu tanggal 17. Akhirnya ada temen haji saya itu melu ngaji. Jadi saya ngaji berlima. Saya, bapak, anak, temen haji, suami istri berlima. Lah mosok ngajak temen haji kok ya mau ngaji bubar mulai lah ya wagu banget ya. Ngajinya di Magelang. Yuk kita lanjut ke Candi Mulya nyari duren. Loh, jadi kan nggak ada jadwal, ada tapi masih nanti habis
Isya. Jadi ini selesai jam 11, aku masih longgar. Ternyata rebutan begitu datang ki kabeh titik bakule. Belum mangan, belum milih bulan, belum apa, titik bakule. Ini duit saya. Nanti jangan mau dibayar oleh yang lain. Makan juga begitu. Ternyata setelah saya makan durian, ini yang bejo saya dekat, Bu, nggak boleh, saya sudah dipeseni Pak yang pakai pecis itu nggak boleh terima duit dari siapapun, pokoknya dia yang bayar. Ya sudah dia aja yang bayar, selesai. Tapi saya sudah tinggal duit, tinggal oleh-oleh ya, jadi di durian dia bayar, nanti di sana saya yang bayar. Jadi bunda-bunda betapa penjenengan luar biasa. Kemarin ngajak saya diulei-ulei, saya dikasih macam-macam, dan insya Allah itu untuk kebaikan, jangan itu ganjaran kabeh. Insya Allah kalau kita punya keyakinan seperti itu. Jadi jajaki konco ini nggak usah lihat diputih enggak. Kata Allah, sebelum dia pergi dari tempat dia memberikan, aku sudah memperhitungkan balasan apa yang tepat. Ini pelajaran judulnya Ojo Dadi Wong Pelit. Iya, judulnya itu kan yang aneh-aneh gitu, itu yang menarik ya. Ojo Dadi Wong Bakhil, itu jajan bayari. Caranya harus ngerti TTPC, dikumpul duduk itu lokek nih. Ya, kadang gitu. Kalau saya ini solid tuh, haji saya yang kemarin solid berenam. Terus kalau nggak gitu gini, di mobil kita sudah ngomong, kita nanti nggak pakai bertengkar ya. Tolong kita makan, tapi nggak usah pakai gelut nengarep kasing. Nggak usah gelut. Senengannya kan gelut Bu, doan. Gitu. Apa aja. Ketemu siji, dompetku keri. Ada kudungan orang-orang yang seperti itu. Nek bayar dompetnya keri. Nek bayar ini. Itu juga golongan bagian dari kita. Ada kan? Ada. Tapi saya sebagai ya yang dituakan di kajian-kajian, saya bilang berebutlah. Kalau tidak, kita saling menjaga. Wong nek dijajaki terus kira pena, ya, kita bilang seperti itu tadi. Saya bilang kita nggak usah bertengkar di depan kasir rasa gelut. Hari ini aku sebenarnya stop rasa gelut. Kalau udah gitu, mau. Ada tip lagi, kita punya rencana. Teman saya itu yang satu Suramadu mengerti. Alah, kalau dia masak hemen, kita ke Suramadu berenam, bensin sama tol sama nginep. Ya sudah, sekarang urunan kan 1 juta, 6 juta sing bawah kono. Apapun pengeluaran di jalan, dimakan di hotel itu rasa padu, selesai. Cara Bu supaya tidak kok dibayari, aku mau bayari terus, aku ini ya. Akhirnya apa, solid, nggak pecah. Persahabatan kita betul-betul oke, karena punya cara seperti itu. Maka kapan? Besoknya aku transfer loh, aku baru bapak jadi kelompok besen kono. Akhirnya makan dibayari ya santai aja, nggak usah ribut. Tidur di hotel dibayari ya bayar ono gitu ya. Nah ini cara-cara seperti ini adalah tips untuk melanggengkan persahabatan. Oke. Yang ketiga namanya pintu sholat. Kalau bisa yang pintu-pintu besar hari ini, besok tinggal tambahan pintu-pintu kecil. Tapi diem-diem wis 51 menit. Udah sholat saja, habis itu mungkin tanya jawab. Pintu sholat, Bunda. Rasulullah berungkap, wa qala sholatullah, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannatis sholat. Rasul bersabda, kunci surga ada sholat. Kemudian Allah ngendika di surat Al-Mudatsir, ayo orang-orang yang kemul, ya ayyuhal mudatsir. Ini dikatakan orang-orang yang berdosa nanti pada kebingungan. Sedang orang-orang yang masuk surga pada mencari kawan-kawannya. Orang itu kalau sudah masuk surga boleh hidup, boleh yang anaknya yang di, bujunya yang di. Makanya kemarin di des saya cerita sekeluar masuk surga bersama keluarga.
piknik kan ngomong keluarga wis lak ngene ta. Wah, ngomongnya gitu kan. Apa meneh ning surga. Ke surga harus bersama keluarga. Di surga itu kita nanti mencari anak, mencari suami. Bisa di surga dengan pintu yang sama karena amalnya sama. Tapi ada yang pintunya berbeda. Ibunya ahli sedekah, tapi kehidupan anaknya nggak begitu mapan. Dia menjadi ahli saum, tidak ahli sedekah, tapi sama masuk surga. Cuma pintu yang berbeda, bisa saling melihat. Kalau derajatnya sama bisa ketemu. Kalau tidak derajatnya sama ya mau peruk. Tapi nyicil ayam peruk anakku ya neng bagus. Tapi tidak dengan demikian. Orang-orang yang banyak berdosa tidak masuk surga. Maka orang-orang itu kemudian bertanya, masalakakum fis saqar? Apa yang membuat kalian masuk neraka? Kita kan sering main bareng, jajan bareng, piknik bareng. Aku di surga loh. Kamu kok nggak ada? Besok kalau saya nggak ada bisa ya. Kok kalian nggak ada? Kemana? Ternyata pertanyaannya, masalakakum fis saqar? Kenapa kalian masuk ke neraka? Jawabnya, qalu lam naka minal musolli. Dulu aku nggak pernah sholat. Sebabnya cuma itu. Aku oke jajan bareng kalian, piknik bareng kalian, kelambi kembaran. Beda nih kowe sholat, aku dise ora sholat. Maka ketika ditanya ngapain kamu kok nggak di sini, kamu kok di sana? Jawabnya aku nggak sholat. Dalam satu cerita, orang yang tidak sholat itu lebih keji dari perampok, lebih keji dari maling, ya lebih keji karena dia apa? Nipu. Yang ditipu siapa? Allah. Ingkar janji pada Allah. Saya pernah matur ayat ini surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, kamu mau menyembah aku sebagai Tuhanmu? Kita bersama jawab, qalu bala syahidna. Aku menyembahmu ya Allah Tuhanku. Ketika kita berupa janin dalam kandungan 4 bulan. Tapi begitu lahir kita ingkari. Begitu tua kita ingkari, kita nggak sholat. Namanya kita ingkar janji. Pada siapa? Allah. Maka dikatakan itu lebih zalim dari orang rampok, dari orang zina, dari orang ini. Itu ada dalam hadis yang kemarin sempat saya baca. Karena kalau saya ada waktu sedikit gitu, saya suka temanya apa gitu. Ada hal-hal di Quran sudah jelas, tapi saya ingin memperdalam dengan hadis, tahu riwayatnya. Oh seperti itu. Ini Bunda baru 3, pada yang pokok saja 8. Ini baru puasa, sedekah, dan sholat. Ada pintu berbakti pada orang tua, ada pintu jihad, ada pintu kanan yang tidak pakai dihisap. Kucing-kucing berbunyi gitu. Siapa yang bisa gitu? Saya tunggu sebentar lagi. Iklan mau lewat. Maka yang mau bertanya, ternyata cepat Bu, jam 9. Gak kerasa saya. Kalau ada yang bertanya, ye. Ini juga bisa. Kemudian. Ini pertanyaannya agak sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bunda, kita tidak ada rasa sayang dengan ibu, tapi segala kebutuhannya kita penuhi. Tapi kita tidak ada rasa kangen, terus nggak ada rasa inilah ke ibu, soal ibu yang melahirkan kita. Kita tuh lebih sayang ke bapak. Tapi apakah itu bisa dimasukkan surga nggak gitu? Bunda? Itu aja pertanyaan ini. Assalamualaikum. Ini ngumpuli Pak Anies dicercah dengan pertanyaan di Solo, ngumpuli Pak Ganjar mati-matian raiso jawab di Jakarta dan nggak tahu hari ini tanggal 24 katanya Gibran pamit. Yang mau hadir di Surabaya Pak Prabowo tok. Terus kemarin pada tanya, Gibran sakit kok? Ada yang nyetuk wedi dari saudara. Jadi saya nggak lihat salah satu orang telu-telunya tak sebut. Ya, Pak Anies dihujani dengan berbagai pertanyaan yang tajam.
yang tajam di Solo. Pak Ganjar, maaf, banyak sekali pertanyaan, tapi ada yang intimidasi hari ini keluar yang menanyakan pada Lintang, ternyata sampai rumah dia ini oleh aparat tertentu. Nggak tahu sebabnya apa, kita pura-pura nggak tahu aja, nggak tahu jadi ya, pura-pura nggak tahu. Sebenarnya kan tak pura-pura nggak tahu, nanti tidak tahu, nggak tahu. Terus hari ini Pak Prabowo pagi ini di Surabaya dengan Gibran, tapi tadi malam sudah heboh katanya Gibran tidak datang. Kalau tidak datang ya bener loh, sing ceritakan orang loh, sing cici lebih ditekoti iso. Baru pertanyaannya tajam-tajam bu. Surga bukan hak saya, tapi yang pasti masuk surga ada salah satu pintu karena birrul walidain, karena berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya, aku nggak memiliki rasa sayang, tapi aku mencukupi segala kebutuhan ibuku, maka saya kembalikan ke ibu. Jika ibu tidak merasakan sakit hati dan ridho dengan apa yang dilakukan anaknya, bebas, lepas. Tapi kalau ibu tidak ridho, ini yang jadi masalah. Nah, persoalannya, ibu kroso ora nek dirimu tidak sayang, kan gitu. Ada pertanyaan, aku tidak sayang pada ibu, itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena ibu begini. Masya Allah. Jadi saya ketemu seseorang, orang itu bilang begini, bule, alhamdulillah doa itu selalu saya sebutkan sejak bule bilang, dan perubahannya kok nyata. Saya bilang, Budi, karena saya dipanggil bule, saya manggil Budi, jangan mengkultuskan aku karena itu terkabul bukan karena aku, tapi bersamaan dengan Allah mengeksekusi takdirnya. Aku bilang begini, Budi, aku itu selalu berdoa ke Allah, ya Allah, wahai Dat yang maha segalanya, aku ridho dengan anak-anakku ABC, dengan ridho yang sebenar-benarnya, ridho yang setulus-tulusnya. Aku ridho dengan apapun yang dia lakukan, maka ridhoilah mereka. Apa yang saya ucapkan berawal dari hadis, bahwa ridho Allah tergantung ridho kedua orang tuanya. Maka nomor satu saya sampaikan ridho. Mbok anakku ya mau naik aku apa, aku ridho. Tapi tidak perlu dikatakan wis munio meneh aku ridho. Ya. Semua tidak tahu. Tapi di kamar ketika habis sholat, aku bilang, ya Allah, aku ridho seridho-ridhonya. Nah, kalau nanti Allah ridho pada anakku, kepribadiannya akan berbalik. Dari kemarin yang nyeneni mungkin menjadi sesuatu yang tulus. Dia dulu kecilnya nakalipol, ternyata dengan keridoanku kemudian Allah memberikan ridho, sekarang jadi anak yang soleh, yang bisa mengerti. Semua itu saya sampaikan. Saya pernah kok disakiti anak saya. Di sini pernah saya ceritakan. Tapi ketika aku bilang, ya Allah, aku ridho dengan apa yang dia lakukan, justru sekarang saya sering menangis karena perubahannya. Kamu kan punya hajat yang besar, jujur Bu. Nah, aku ambil perumahannya, bla bla bla. Masih bujang dulu. Baru 28 tahunnya besok Desember ini tanggal buri dewe. Jadi aku bilang sesok nek tanggal siji sesuknya gitu ya. Ini karena akhir Desember lainnya gitu. Ketika saya bertanya, Dek, masih kewajiban ibu berapa harganya? Boleh ibu kontribusi, ibu kasih sekian biar kamu enteng, kamu nanti nggak usah gini gitu. Ibu itu loh suka sekali kalau aku itu punya dosa. Loh, ibu itu menawarkan duit kok malah ibu punya dosa. Aku itu belum bisa memberikan apa-apa ibu, belum bisa berbalas pada ibu. Aku sudah merasa dosa aku besar ya Bu.
Jangan ditambahi lagi di usiaku yang sudah dewasa, aku masih minta ibu. Saya di kereta nangis, Bu. Itu saya katakan di Jakarta. Karena dia bilang, ayo Bu, lihat rumah, aku mau ngambil rumah. Terus saya bilang, kamu masih anak-anak. Ibu bantu. Akhirnya dia bilang, kalau aku pengen nikah, itu tugas ibu. Tapi kalau aku beli rumah itu tinggali setelah nikah, aku punya pelabat untuk istriku, itu kewajiban aku. Jangan tambahi dosaku ya Bu. Ya begitu. Saya kaget Bu. Padahal kecilnya, Masya Allah, paling kecil. Itu Bu, tolong ya. Jangan percaya saya. Tapi itu dasarnya Quran dan hadis. Ya Allah, sungguh aku ridho dengan anak-anakku, dengan seridho-ridhonya. Karena dia itu ngomong keras karena mudeng kok. Dia ketus pada orang tuanya mungkin karena kesel kita yang terlalu banyak ngatur. Dia menuntut, tapi tidak ada niat di hati seorang anak untuk melukai perasaan ibunya. Maka saya bilang, ya Allah, aku ridho dengan seridho-ridhonya, dengan setulus-tulusnya aku ridho untuk anakku si A, si B, si C. Maka hadirkan keridhoanmu untuknya sebagaimana janjimu. Ridho Allah, ridho orang tua adalah ridho Allah. Ini nggak ada di pengajian yang lain. Ini rahasia ya. Tolong begitu. Nah, kuncinya Bu Irma, ibu penjenengan ridho apa enggak? Kalau ibu penjenengan kosok, penjenengan tidak menyayangi, kemudian tidak ridho, raihlah keridhoan ibu, karena itu kunci dari kebahagiaan penjenengan. Tapi kalau ibu ternyata tidak menganggap sesuatu, yang penting butuhku dicukupi, yang penting ini sudah selesai, ya sudah selesai. Terus bagaimana Bunda? Saya bisa masuk surga apa enggak? Pintu surga jumlahnya banyak. Kalau tidak diperoleh dari birrul walidain, perolehlah dari yang lain. Gitu ya Bu ya. Terkait kemarin ada orang curhat, Bunda, saya sedih. Kenapa? Saya mau pengen mertua saya memandikan, saya nyepokin, saya nemeni, sementara ibu saya sendiri nggak pernah tak apa-apain. Ibu saya tinggalnya di kota sana, Jawa Timur. Saya tinggalnya di sini dengan suami, dengan mertua. Ini. Saya istighfar Bu. Mudah-mudahan mohon perhatiannya sebentar deh. Udah ini belum selesai. Gak apa-apa, saya sudah melonjak jempol. Belum. Gini Bu, saya bilang, Bu, kalau kita jauh dari ibu kandung, kemudian kita bertemu dengan ibu mertua, anggaplah itu jalan yang dipilih oleh Allah untuk menetapkan kita tetap bisa berbakti kepada orang tua. Sekarang kalau kita nggak punya mertua, ibu kita sendiri ya jauh, berarti kan pintu kita tertutup Bu. Nah karena ibu kita jauh, saya hanya mampu 2 bulan sekali menjenguk ibu saya di Jawa Timur, paling 3-4 hari, gunakan maksimal 3-4 hari. Selebihnya, ketika kamu di sini memberikan pelayanan kepada ibu mertua, mendapatkan keridhaan, insya Allah itu pun jalan yang mulus. Tapi tidak menutup kemungkinan berbakti kalau ibu mertua angin. Apalagi nek duwe ipar, cacahe oke, duri dalam daging. Ya sudah, apa yang bisa kita lakukan sebatas kemampuan kita, yang tidak ya sudah. Saya realis dulu, saya tidak maksa jenengan. Tuhan ibu mertua harus begini, kose. Namanya moro tuwa, moro wis tuwa. Sudah punya. Gitu Mbak Ella, mau lanjut atau mau bubar? Gayanya karena hari ini aku nggak kemana-mana kecuali nanti sore, jadi tak tarik. Kalau biasanya selacus. Bapak yang mau bertanya lagi silahkan. Iya masih 1. Maksimal 3. Oke. Sudah lihat ya. Mau pakai ini? Di mana tadi yang 1? Nggak kena? Yang 1 sah. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bunda? Dengan Betin.
izin bertanya Ustazah. Tadi pintu surga kan ada 8. Yang pertama itu surga melalui puasa, arisan ya Bu. Nah, kita kepingin istiqomah untuk berpuasa sunat Senin Kamis. Sedangkan kadang kan kita ada pertemuan, ada arisan, ada macam-macam kegiatan gitu. Untuk istiqomah, terus untuk memberi alasan ke teman-teman kan kadang kita nggak enak ya Bu. Saya sering, bukan saya, tapi ada misalkan kita nggak berangkat, alasannya maaf ya ada keperluan untuk hari Senin atau hari Kamis gitu. Cuman kan karena terlalu seringnya, jadi kadang kok mesti sih kalau hari Senin atau Kamis pasti nggak berangkat. Terus kita untuk menjaga keistiqomahan itu supaya kita bisa belajar untuk menjalankan ibadah puasa itu gimana Ustazah? Misalkan kadang kalau kita berangkat di situ kita nggak ikut makan, nggak ini, terus nanti kan nggak enak sama teman-temannya. Sedangkan kalau misalkan nggak berangkat kok sering nggak berangkat, itu gimana ya Ustazah? Kadang imam kita kan masih simpang siur, nggak usah kayak Ustazah tadi bilang kan, nggak usah puasa aja dulu ya. Untuk gimana kiat-kiat atau cara supaya kita itu biar sambil jalan tapi masih bisa menjalankan sunnahnya itu. Sekalian kasih. Ya, karena dekat ya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ini hanya bertanya. Tadi menghilangkan bahwa surga itu bukan keinginan, tapi keharusan. Kita pengen tanya, kalau masanya sholat itu adalah kebutuhan. Jadi apakah bisa kita bilang bahwa surga itu sama dengan kebutuhan? Iya, sama. Iya. Makasih ya. Kebutuhan keharusan. Iya. Sini. Jadi surga itu kebutuhan kita pokok. Kebutuhan masih saya tambahi kebutuhan pokok. Bedanya, sholat itu kebutuhan jalan, surga itu kebutuhan tujuan. Gitu ya. Kalau jalan itu kebutuhan kita ngelus ke jalan yang surga itu kan kebutuhan kita. Orang itu mati susah mergora sholat gitu. Orang yang tidak sholat mati enggak? Tetap mati. Cuma menuju husnul khotimah itu rotok berjalan-berjalan jalan gitu. Jadi itu kebutuhan untuk melicinkan jalan ke sana, itu sholat. Sementara surga kebutuhan yang menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Oke, Bunda, saya luruskan dulu. Istiqomah bukan berarti tidak pernah ngomong. Istiqomah bukan berarti tidak pernah ngomong. Ini suatu saat akan dibahas dengan tema istiqomah. Selesai. Saya bilang, boleh sholat di istiqomah. Sebenarnya aku itu sudah senang istiqomah, Mam. Tapi bapaknya lah itu. anak saya itu pokoknya gak gelar, Bu. Kamu itu istiqomah loh, nek ibadah. Aku itu udah senang sama istiqomah. Nek bapaknya langsung setuju. Masya Allah. Jadi saya itu kalau gojekan itu mulut ya. Gini, ada orang tiap malam tahajud. Malam itu dia nggak tahajud karena badannya panas. Maka Allah tetap memberi pahala sebagaimana dia tahajud. Dia biasa puasa Senin Kamis. Hari ini perjalanan jauh yang tidak memungkinkan. Tapi Allah memberi. Karena apa? Dia dalam keterpaksaan karena menjaga. Pertama, hukum sunnah. Saya jujur bulan ini kacau poso Senin Kamis. Kamis kemarin saya perjalanan, Seninnya perjalanan ke Jakarta, Kamisnya perjalanan pulang dari Jakarta. Lah kalau di rest area yang tak pernah on driver itu, karena mesti ada mau nggak enak sama ibu aja puasa ya wes makan kafe. Nek sing ngelih driver piye? Neng Jakarta kok iso merong neng mobil gitu ya. Saya kebetulan ada urusan yang agak
singkat di Jakarta 3-4 hari kemarin, Senin berangkat, Kamis pulang gitu kan. Saat perjalanan itu nonton jadwal kosong, bukan nonton Senin Kamis ya, terus pergi. Nah gini Bu, pertama ya istiqomah itu tidak harus terus menerus, tapi juga jangan ngenrengki. Pertama, menghormati tamu hukumnya juga wajib. Ketika kita diminta untuk bertamu dan tamu itu menyiapkan segala sesuatunya, itu juga wajib untuk dihargai. Sementara ini sunnah. Nah, yang mana rasa kosong sunnah? Jangan. Kita bisa memberikan sanksi untuk diri kita sendiri dengan ibadah sunnah yang lain. Misalnya Bu, saya jujur di Jakarta nggak bisa ke masjid, bukan karena nggak mau. Pertama saya nggak begitu oke dengan masjidnya yang jam tulis bersipol itu gitu, terus agak jauh. Padahal kan ada sedekah subuh yang di rumah aku gondeli betul, walaupun cuma Rp1, pokoknya pagi berangkat ke masjid subuhan terus bismillah. Entah, itu tak bermaksud apapun. Contoh, akhirnya saya bangun subuhan yang rumah, bla bla bla, aku mesti lari-lari pagi di Jakarta, hubungi Taman Hamzah, terus jujuk pasar. Di pasar itu bukan belanja, di situ ada orang minta-minta banyak. Jadi yang subuhnya tadi mau mundur jambe sithik, tak keke wong kene. Anak saya tanya, loh kan orang belanja kok di pasar? Itu kepentingan orang belanja, kamu itu di pasar. Pasar, karena kebetulan pasar cuma sekitar 100 meter dari rumah. Lebih cepat di pasar makin masjid. Dia tuh ke pasar. Ini satu. Atau mendenda. Hari ini Masya Allah aku nggak kosong. Biasanya aku sa'ain, hari ini juz baca. Hari ini aku mau ini, hari ini mau ini. Sehingga variasi ibadah jenis ini kosong, tapi aku kejar dengan ibadah yang lain. Apalagi Bunda, kalau orangnya sudah request, Bunda dimohon besok tidak puasa nih. Alifah pernah sawalan saya di WA, Bunda nggak puasa nih. Ya sudah, mau apa? Saya bikin kecewa orang sebanyak itu juga nggak pahala. Terus hari ini bismillah, aku ya aku ganti poso ini. Oh, kafarat. Kalau orang itu ganti poso wajib kan tidak harus bayar ini, bayar ini. Kapan aku bisa memberikan ini? Itu sama-sama kita saling menjaga. Tapi kalau itu terjadi setiap hari, kita harus tegas. Jangan sakit hati kalau aku tidak ikut makan. Karena terjadi tiap Senin. Beda kalau cuma berkala, kita bisa menghormati. Contoh, saya punya jamaah taklim Nurul Salam di Mudilan Magelang. Harinya Senin Bu. Saya bilang kok dengan panitia, nek aku ngelak saya tanggung jawab sopo, saya bilang gitu. Karena Senin, dan kan tiap Senin Bu. Akhirnya geser, sekarang Selasa. Iya, mereka ngerti. Aku jauh dari Jogja ke Magelang ngisi ngaji dalam keadaan puasa, koncone lah kosong misalnya. Ini kan masalah. Terus saya bilang, nek aku ngelak saya tanggung jawab sopo. Saya bilang ke panitia. Kira-kira mereka masalah gini-gini ketemu deal. Sekarang pengajiannya kalau Selasa. Oke lah gitu. Jadi semua dirubah. Biar nggak ada sok-sokan pacarnya ini gini gitu. Biar nggak ada kayak gitu. Ya, hatinya padang, kita sampaikan kalau cuma berkala, oke aku ngalah. Tapi kalau ini terjadi setiap Senin dan setiap Kamis, mohon maaf, aku tidak ikut menikmati. Ya nggak usah sakit hati, kan udah bilang. Gitu ya. Terima kasih karena waktu ada yang mau jemput sekolah, anak-anak ujian ya. Oh belum. Islam dan anak cilik. Itu saja. Saya diingatkan, Mbak Ella diingatkan bahwa ke depan masih tetap kita berbincang pintu-pintu surga atau tangga menuju surga, karena ternyata panjang, ini panjang.
Jadi ibu-ibu kan sering mendengar sabar masuk surga, ya toh, jihad masuk surga, itu kan ada banyak sekali. Terus yang harus kita pahami, termasuk yang tanpa hisab, jadi yang aduh langsung surga gitu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda, monggo kita berdoa bersama-sama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'at. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Afun, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dimanapun berada. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Cukupilah segala kebutuhan mereka sebagaimana mereka mencukupi kebutuhan kami. Bahagiakanlah mereka sebagaimana mereka berjuang membahagiakan kami. Ampuni dan maafkan kesalahan mereka sebagaimana mereka memaafkan kesalahan dan kenakalan kami. Ya Allah, Dat yang Maha Pengampun, ampuni pasangan hidup kami dan anak keturunan kami, saudara-saudara kami, kaum kerabat kami, dan teman sejawat kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami jika rasa syukur kami belum sebanding dengan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami jika kesabaran kami belum sepadan dengan ujian yang Kau berikan kepada kami. Dan ampuni kami jika keridhaan dan keikhlasan kami masih terselip kelompok kesah terhadap setiap takdir yang Engkau pastikan kepada kami. Dan ampuni kami jika kepasrahan kami masih sering diliputi keraguan-raguan atas Maha Kuasa. Rabbana firlana wali infamina lagi sababuna bil iman wala taj'al fi qulubina dilaladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rabb, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana firlana dunubana was israfana fi amrina wasabit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami. Tolonglah kami ya Allah terhadap kekejaman orang-orang kafir. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Palestina, karuniakanlah mereka kesabaran dan kekuatan. Jauhkanlah dari segala bentuk kezaliman, dari jahatnya orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi.
Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masyir. Engkaulah Allah Tuhanku, hanya kepadamu lah kami berserah diri, kami bertawakal, dan hanya kepadamu lah kami bertobat, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.